menjadi penerus dari X3 Pro yang rilis resmi lebih dari 2 tahun lalu. Poco seperti mengubah strategi dari yang awalnya benar-benar fokus pada performa, menjadi penawaran smartphone all-rounder. Namun tetap membawa chipset yang pas untuk diajak bermain game berat sekalipun. Walaupun turun seri secara langka chipset pada smartphone, Poco terbaru satu ini masih nyaman digunakan. Ditambah dengan layar yang jauh lebih superior, kamera yang lebih bisa diandalkan, serta hadir dalam balutan desain lebih premium, membuat Poco X5 Pro 5G sangat atraktif. Terutama untuk smartphone Android 3 juta rupiah mendekati 4 juta rupiah. Punya selisih harga yang cukup jauh lebih murah dari F5. Apakah varian yang satu ini justru lebih pas untuk kebutuhan? Berikut adalah review Poco X5 Pro 5G selengkapnya, dibandingkan seri Poco sebelum-sebelumnya. Menurut saya desain Poco X5 Pro 5G terlihat paling stylish sekaligus familiar. Smartphone yang paling tipis dan ringan pada seri sebelumnya tersedia dalam 3 opsi warna berbeda, yakni hitam, biru, dan kuning. Dengan ketebalan hanya 7,9 mm dan bobot 181 gram, Poco X5 Pro 5G sangat nyaman untuk digenggam dan mudah masuk ke kantong celana. Bodinya sendiri didominasi oleh material plastik, mungkin menjadi sebuah keharusan supaya bisa lebih ringan. Setidaknya, finishing pada permukaannya tidak terlihat murahan dengan dominasi bodi belakang matte yang bisa mencegah bekas sidik jari. Hanya areal modul kameranya saja yang dibuat glossy, setidaknya untuk warna biru satu ini. Terlihat familiar? Ya, pasalnya Poco X5 Pro 5G sejatinya adalah versi lain dari Redmi Note 12 Pro 5G. Ketika disejajarkan, keduanya punya dimensi yang persis, termasuk peletakan port di sisi atas dan bawah serta modul kameranya. Pembeda yang paling mencolok hanyalah penyematan logo Poco di sisi belakang. Poco X5 Pro 5G juga tersertifikasi EP53, sehingga tahan debu dan percikan air. Tidak licin di tangan, bisa memanfaatkan softcase transparan yang ada di dalam paket penjualannya untuk perlindungan ekstra. Bila dibandingkan dengan Poco X3 Pro yang terakhir rilis resmi di Indonesia, ada banyak peningkatan yang dibawa ke Poco X5 Pro 5G dalam sektor layar. Untuk pertama kalinya hadir di seri X, Poco gunakan layar Glow AMOLED, alias Flexible AMOLED yang bisa membuat keempat sisi bezelnya lebih tipis. Selain beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz, juga sudah 10 bit alias bisa menampilkan lebih dari 1 miliar warna. Punya akurasi warna tinggi lewat standar 100% DCI-P3. Ditambah dengan standar HDR10, Dolby Vision, serta Widevine L1, menonton video maupun streaming dari platform favorit dari Poco X5 Pro 5G terasa sangat menyenangkan. Kaca layar Poco X5 Pro 5G sudah terlindungi oleh Gorilla Glass 5, selain dengan lapisan anti-gores yang sudah terpasang dari pabrikan. Hadir sebagai smartphone Poco resmi pertama yang membawa sensor kamera dengan resolusi tertinggi 108 megapiksel. Sensor yang digunakan adalah ASOCELL HM2 dari Samsung, punya diameter besar 1,52 inci dan mendukung pixel binning 9:1, alias hasilkan foto 12 megapiksel berkualitas tinggi. Semua fitur favorit yang biasanya dicari oleh pengguna Xiaomi maupun Poco hadir pada smartphone ini. Mulai dari sensor NFC, sensor inframerah untuk kendali elektronik, sampai jack audio 3,5 mm pun masih hadir. Ketika para kompetitornya sudah mulai menghapus fitur tersebut, Poco X5 Pro 5G hadir dalam 2 opsi memori, yakni 6 tambah 128 GB 8 plus 256 GB. Smartphone ini tak mendukung kartu micro SD, alias hanya bisa menambung 2 kartu nano SIM saja. Chipset Poco sekaligus X5 Pro 5G sama-sama gunakan chip dari Qualcomm yakni Snapdragon seri 7. Memang bukan yang terbaru, alias Snapdragon 778 di 5G. Tergolong sudah cukup lama, tapi tergolong favorit di kelasnya.
karena bisa hadirkan performa dan efisiensi daya tinggi sekaligus. Hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan teknologi pengisian daya cepat 67 W pada Poco X5 Pro 5G juga cukup membantu mempercepat proses isi daya. Hanya dalam waktu 30 menit saja, sudah bisa melampaui 80% dan cukup untuk penggunaan seharian. Sementara untuk meraih 100%, sementara untuk meraih 100% membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit.